Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian yang kedelapan, di Sidratil Muntaha. Sidrah itu artinya pohon. Di kitab itu syajaratu nabkin ya. Syajaratun nabkin itu artinya pohon bidara. Kita pohon bidara. Cuma pohon bidaranya itu kada sama pohon bidara kita di dunia. Anu la syauqa fiha, inya kada berduri. Nah, pohon bidara kita yang ada di dunia ini berduri. Pohon bidara. Ulun ada melihat di dalam kitab, ternyata pohon bidara itu, sidrah itu, itu ternyata punya ada di higa rumah. Itu jin nang kada baik itu kada kawa masuk rumah. Inya takutan lawan pohon bidara itu nah. Ada terdapat di dalam kitab bahari waktu belajar Sarah Burdah. Nah, jadi ada namanya pohon bidara gitu. Nah, ternyata Sidratul Muntaha itu pohon bidara nang ganal luar biasa. Itu disebut namanya Sidratul Muntaha. Ada dua perkataan ulama menerangkan Sidratul Muntaha. Yang pertama perkataan Ibnul Arabi. Ujar Ibnul Arabi di dalam kitab Faidul Qadir, kitab hadis. Ujar Ibnul Arabi, Sidratul Muntaha kharijatun an aqtaris samawat wal ar. Satu dulu. Sidratul Muntaha itu adalah kharijah. Kharijah itu keluar, berarti kada di dalam. Itu keluar an aqtaris samawat wal ardi, keluar daripada penjuru langit dan bumi. Nah, berarti Sidratul Muntaha itu artinya sama ini, andaknya kada di bumi dan andaknya kada di langit. Kalau di bumi kan ngaran pohon itu pasti ada tanahnya, ada anginnya, ada airnya. Kayak apa pohon jar kada dinang talo macam tak dinta. Ternyata dulu di neraka pun ada namanya syajaratu zakum, pohon zakum. Itu pohon zakum itu tumbuhnya di dasar api neraka. Api ya tumbuh pohon. Dinta Allah Ta'ala itu maha kuasa. Tuhan mampu menciptakan pohon tanpa tanah, tanpa air, tanpa udara. Bahkan di neraka aja ada namanya syajaratu zakum, pohon zakum. Itu buahnya, itu makanan orang-orang di neraka. Unta gin memakan di derdir itu mati. Nah, gitu. Berduri kalat gitu. Nah, jadi Sidratul Muntaha itu keluar dari penjuru langit dan keluar daripada penjuru bumi. Oh, berarti Sidratul Muntaha sudah di luar langit. Nah, dinta. Satu. Perkataan ulama yang kedua itu perkataan Ibnu Abdissalam. Orang menyambat Izzuddin bin Abdissalam. Itu disebut namanya Sultanul Ulama, sultannya orang alim. Nah, berarti orang alim nih. Apa ujar sidin? Sidratul Muntaha laisat fil jannah.
Sidratul Muntaha itu tidaklah Sidratul Muntaha itu di dalam surga, berarti di luar. Karena surga itu andaknya kan di langit. Nah, dia kata andaknya di langit. Jadi surga itu andaknya di langit. Berarti Ijar Izzuddin bin Abdissalam, Sidratul Muntaha itu laisat fil jannah. Cuma di dalam surga ada juga pohon, namanya Syajaratu Tuba ngarannya. Ada kalau Tuba ya, liman. Nah, Tuba itu beruntung. Ada juga pohon Tuba itu milik orang. Nah, dia minta. Jadi oleh karena itu Sidratul Muntaha bukan di bumi, bukan di langit, bukan di dalam surga. Berarti sudah keluar dari langit, cocok di atas langit ketujuh. Itu disebut namanya Sidratul Muntaha. Nah, sambungannya ini adalah tempat perbatasan, cocok muntaha, perbatasan antara ahlus sama, orang-orang di langit. Orang di langit itu yang malaikat. Malaikat disebut namanya alam malakut, dengan ahlul hadratil aliyah, dengan malaikat yang ada di hadratul aliyah, hadrah yang paling tinggi. Disebut namanya malaikat muqarrabin. Orang menyambut alam Jabarut. Alam Jabarut. Ya, alam itu ada 4. Ada alam nasut. Alam nasut itu ya alam mulki. Nas itu manusia. Nasut tambahi waw dengan ta lil muballaghah. Orang menyambut alam mulki. Nah, alam dunia ini kita ini. Nah, kita nak kecongkongan ini namanya alam nasut atau disebut alam mulki. Nah, gitu. Kalau langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6, 7 ini disebut namanya alam malakut. Malakun itu malaikat, tambahi waw dengan ta lil muballaghah. Jadi alam malakut, alam malaikat. Nah, Jibril masuk di sini. Nah, itu disebut alam malakut. Nah, di atas langit ketujuh ada namanya alam Jabarut. Alam Jabarut. Di atas alam Jabarut ada namanya alam Lahut. Nah, alam Lahut, alam Nasut, alam Malakut, alam Jabarut, alam Lahut. Oleh karena itu ada riwayat ternyata Nabi kita Isra Mi'raj, kendaraan Nabi itu ternyata 4 juga. Sebagaimana alamnya 4, kendaraannya pun 4. Di alam Nas, di alam Nasut itu kendaraannya burak. Dari Mekah ke Palestina, dari Masjid Haram ke Baitul Maqdis, itu Nabi kita naik burak tunggangan. Nah, gitu. Barki itu kilat, burak itu tunggangan putih. Nah, lajunya kayak kilat, burak. Satu. Adapun Nabi kita dari Baitul Maqdis naik ke langit sampai ke langit ke-7, Nabi kita naik Mi'raj. Mi'raj itu tangga. Tangga. Oleh karena itu kan Isra Mi'raj. Mi'raj itu tangga. Cuma tangga itu punya dijajak, inya naik seorangan. Mirip apa? Sebarang masjid kita nah. Apa ngarannya nih? Eskalator. Nah, ya itu tah. Punya ada tor-tornya. Gitu. Punya dijajak. Nah, itu tah. Mau nyoba kayakat marah Nabi Muhammad. Itu ternyata. Ah, itu Jepang aja pintar, kok masa Tuhan
tukang ulah Jepang ada dapat. Ya kalau nah cuma sudah alam gaib sudah. Karena perkara malakut itu kan gaib. Itu nang kayak Lailatul Qadar juga. Nah, itu nang jurang bahari langit belah kan. Nah, itu alam malakut itu tak. Cocok mengapa Lailatul Qadar itu ada di bulan puasa. Mudahan sehat panjang umur. Mudahan ketemu Ramadan. Amin ya Allah. Nah, mengapa di Ramadan itu ada Lailatul Qadar? Itu tak. Ada kalau kisah orang bahari melihat langit belah. Diserbelah juga lain bermimpi lain. Punya bermimpi itu ya nasali bangun burit kawan tak kamu ha. Gitu tak. Langit belah juga gitu tak. Nah, jadi itu termasuk alam malakut. Jadi biar iktikaf berapa orang di masjid, Tuhan menghendaki seikong melihat seikongnya, nang lain kada melihat. Nah, itu ngarannya alam malakut ngarannya. Karena orang puasa itu mirip malaikat. Malaikat tuh kada makan, malaikat tuh kada minum, malaikat tuh kada kawin. Nya lelaki kada, begini kada juga. Bincong kada juga. Malaikat makhluk Tuhan bang. Tidak ada jenis laki-laki, tidak ada jenis perempuan. Inya kada makan, inya kada minum, dan inya kada kawin. Gawinnya beribadah aja. Itu pang malaikat tak. Orang puasa itu sibih dengan malaikat. Nah, ketika mirip dengan malaikat, lalu orang puasa itu bulan Ramadan itu terbuka alam malaikat, alam malakut nang tanazzalul malaikatu warruh. Nah, itu bisa melihat tak. Nah, jadi nabi kita tuh naik ke alam malakut, alamnya malaikat itu pakai tangga, pakai mi'raj, punya dijajaknya naik sorangan. Nah, itu tak. Dua itu tak. Ada di film-film aja lah, nang orang anak meninggal tuh aja. Cuma nang meninggal dia beriman. Ada kalau nang naik tangga. Nah, itu barangkali ilustrasinya kayak itu. Cinta. Yang ketiga ternyata Nabi kita dari langit ke 7 ke Sidratul Muntaha itu Nabi kita ternyata naik atas halar Jibril, janahi Jibril ya. Nah, di sini Jibril kena menampakkan rupa asli itu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu naik lawan janahi Jibril, halar Jibril. Cuma ingin Sidratul Muntaha. Ingin Sidratul Muntaha kalau lagi lewat Jibril. Nah, dari Sidratul Muntaha naik ke atas itu Nabi kita ada lagi kendaraannya namanya raf-raf. Raf-raf itu bisatun firasyun. Nah, dia kata. Jadi bisatun firasun. Nah, lalu hamparan itu titilaman itu yang membawa Nabi kita ke hadrah Allah. Nah, dia kata. Itu ulun lihat di dalam kitab. Jadi alamnya ada 4, nasut, malakut, jabarut, lahut, burak, mi'raj, janahu Jibril, halar Jibril, kemudian rab-rab. Ini kendaraannya Nabi kita Muhammad. Inilah sejarah. Inilah. Oleh karena itu kalau orang ahli tasawuf biasanya orang suluk itu kan ada istilah syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Nah, syariat, tarikat, makrifat. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Mudahan kau menjalani. Amin ya Allah. Nah, dia tetap. Cuma
kita yang disuruh masuk di dalam syariat dengan tarikat, syariat dengan tarikat. Syariat apa guru? Ilmu. Tarikat apa guru? Mengamalkan ilmu. Mudahan kena diberi Tuhan hakikat dengan makrifat. Amin. Mudahan diberi kita tak. Jadi ada bidayatul hidayah, ada nihayatul hidayah. Bidayatul hidayah itu isinya dua, ilmu lawan amal, syariat dengan tarikat. Adapun nihayatul hidayah itu isinya dua juga, hakikat dengan makrifat. Ada zahir takwa, ada batin takwa. Nah, mudahan kita zahir batin takwa. Amin ya Allah. Nah, itu perjalanannya sama kita. Nah, kita lihat lagi. Ini adalah tempat perbatasan antara ahlus sama dengan ahlul hadratil aliyah, yang di bawah tiada mampu naik ke atas. Yang di bawah tuh ya orang ahli langit, dan yang di atas tiada mampu naik ke bawah, maksudnya turun ke bawah. Jadi malaikat nang di atas Sidratul Muntaha kadakawa turun, yang di bawah kadakawa naik. Ngarannya gen Sidratul Muntaha. Anu muntaha itu artinya perbatasan. Ibaratnya pulau itu perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Orang Malaysia jangan beunjun ke sebelah, orang Indonesia jangan cari iwak ke sebelah. Kena tangkap orang. Ada perbatasan sama. Oleh karena itu di dalam kitab Jibril pun kadakawa melewati Sidratul Muntaha. Itu muntaha itu intiha. Intiha itu apa? Finish kah? Terakhir perbatasan. Nah, itu tak. Ibaratnya tuh kadakawa munjubelah, karena munjubelah itu bukan tempat seorang. Bahkan di dalam riwayat itu Nabi kita berucap lawan Jibril. Waruya diriwayatakan anna Jibrila lama wasala ila Sidratil Muntaha. Manakala Jibril sampai ke Sidratul Muntaha lawan Nabi Muhammad, allati hiya maqamahu. Sidratul Muntaha itulah makamnya Sayyidina Jibril. Jadi Jibril itu termasuk malaikat yang paling harap. Sidin mampu sampai ke sidrah. Cuma limpat pada sidrah kadakawa. Itu bahasanya. Itu makam Jibril itu. Jadi Sidratul Muntaha itu makamu Jibril. Disitulah Jibril maungkai asli rupa Sidin. Nah, dinta. Sampai ke Sidratul Muntaha ta'akhara, beundur Sayyidina Jibril. Palam yatajawas, kadakawa Jibril malipati Sidratul Muntaha. Faqala, maka bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Muhammad, nggih, fi misli hadzal maqam yatrukul khalilu khalilahu. Apakah seumpama ini makam meninggalkan kekasih akan kekasihnya? Jibril, ikam kada mengawani, ikam kada mengawani aku kah? Ikam meninggalkan aku kah? Dinta. Nah, dinta kada umpat naik kah? Nah, faqala, berkata Jibril, ujar Jibril, ampun maaf Muhammad teh, ulun kada mampu. Hendak kae mengginiin Nabi naik tuh hendak. Cuma ingin Sidratul Muntaha. Ujar Jibril, lau tajawaztu la uhriktu bin nur
seandainya aku lewat, niscaya terbakar aku dengan sebab nur cahaya. Nah, gitu. Nah, jadi nak Jibril tuh ma'antar ka Sidratul Muntaha ya. Imbah tuh kada kawa lagi. Nah, Nabi Muhammad berucap lawan Jibril. Faqala, ujar Nabi ya Jibril, halaka min hajatin ila rabbika. Ikam adalah hajat Jibril lawan Tuhan. Apa hajat? Apa hajat? Ditawari Nabi Muhammad. Halaka min hajatin ila rabbika. Apa hajat nih? Nah, dinta. Qala, ujar Jibril ya Muhammad, salillah li, pinta akan lawan Tuhan untuk ulun. Ujar Jibril, pinta akan ke Allah lah. Ulun ingin sini aja, kada kawa mah anjur pian sampai ke Tuhan. Nah, pinta akan aja lawan Allah. Napa permintaan Jibril? An absuta janahi alas sirati li ummatika ya Muhammad. Minta akan ulun lawan Allah supaya ulun dapat izin maurak halar kena di mana di atas siratal mustaqim. Napa gerang untuk umat ikam Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ternyata Sayyidina Jibril cinta lawan umatnya Nabi Muhammad. Udah kita berjejak di halar Jibril. Amin ya Allah. Itu permintaan Jibril lawan Nabi Muhammad. Nah, cuman yang kita sahih dulu, Jibril kada mampu melewati Sidratul Muntaha. Itulah batas makamnya Jibril. Nah, kada kawata Nabi kita lewat, berarti dalil menunjukkan Nabi Muhammad itu lebih mulia pada Jibril. Bahkan ada hadis Nabi waktu belajar Ibnu Majah. Di dalam hadis Ibnu Majah itu ada hadis Nabi, ujar Nabi, aku biisi wazir. Wazir tuh menteri kan? Aku biisi wazir, di langit 2, di bumi 2. Kalau di bumi wazir aku je Nabi Muhammad, Abu Bakar lawan Umar. Ya Allah. Jadi wazir Nabi di dunia 2, Abu Bakar dengan Umar. Adapun wazir Nabi di langit 2 juga, Jibril lawan Mikail. Nabi kita naik burak tuh, Jibril, Mikail. Nabi Muhammad di tengah, di atas burak. Jibril tuh kada umpat berbuat di burak lah. Jibril behalar juga terabang. Mikail sama sangkaan pian kena Nabi Muhammad tuh naik burak, Jibril di muka, Mikail di belakang, Nabi Muhammad di tengah. Itu naik kendaraan kita ya nanti lapri polisi kita pundukannya mengaji malam lapri polisi. Ya polisi mengapa bertiga? Jawaban pundukan kada kau berempat Pak Aijar bujur juga. Jakanya berempat dibuatnya berempat saka. Jibril terabang juga, Mikail terabang, Nabi Muhammad di burak. Nah itu. Nah kata-kata wazir di dalam sarah hadis, wazir itu apa wazir? Menteri, pengawal. Wazir, menteri, pengawal. Berarti menunjukkan pengawal lawan yang dikawal. Harap siapa? Harap yang dikawal. Yang dikawal tuh raja kada? Mulkun. Jadi ada raja, ada wazirnya raja. Berarti menunjukkan Nabi Muhammad itu lebih abdal pada Sayyidina Jibril. Cocok kayak malaikat tuh sujud ke Nabi Adam tuh cocok. Mengapa gerang? Ada nur Nabi Muhammad di sulbi Nabi Adam. Cocok kayak
ada nur Nabi Muhammad. Bahkan malaikat itu Allah ciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Wa walidin wa ma walad. Ujar Ja'far Shadiq, buyutnya Nabi Muhammad, juriyatnya Nabi Muhammad, inggih wal muradu bi walidin nuru Muhammadin. Kan malaikat itu kan Allah ciptakan dari nur. Berarti bahasanya itulah berarti malaikat itu anak. Ya Allah, wa walidin wa ma walad, wa ma waladnya tuh nah. Karena walid itu abah, walid itu kuitan, walid orang yang melahirkan, walid itu nur Nabi Muhammad. Buka tafsir. Nah, di kitab teh di mapa kada hormat malaikat anu lawan kuitan. Laulaka ya Muhammad lamal khalaqtul aflaq. Seandainya kada ikam Muhammad teh kada ada langit bumi nih. Kada ada makhluk di langit di bumi nih, hatta malaikat. Nah, itu teh. Karena awal-awal makhluk Tuhan ulah adalah nur Nabi Muhammad. Nah, itu teh. Jadi oleh karena itu itulah keistimewaan anu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuh punya nur. Disebut namanya Nur Muhammad. Nah, kemudian ulang sambungannya. Nah, itu sedikit mengapa jadi disebut muntaha. Disinilah Rasulullah melihat rupa asli Sayyidina Jibril. Jadi rupa asli Jibril itu Nabi Muhammad 2 kali melihat. Satu di Gua Hira. Di Gua Hira. Nggih, mudahan sampai ke sana. Amin. Anu belum sampai lagi ulun. Berapa kali umrah tulak belum sampai naik. Ya bagus saja kurang. Mudahan ke sana ulang. Ya bagus saja kurang. Mudahan ke sana ulang. Nah, kan itu tah. Nya munya 10 bebuli ke 1 kayaknya. Ya kalak. Nah, itu. Jadi di Jabal Nur atau di Gua Hira, nah Nabi kita di sana melihat asli rupa Sayyidina Jibril. Yang kedua di mana? Di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad pun melihat rupa asli Sayyidina Jibril. Apa di kitab itu ulun lihat tidak ada orang yang pernah melihat rupa asli Sayyidina Jibril hatta Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, kadada nabi-nabi rasul-rasul kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pangka istimewaan Nabi Muhammad. Yang lain tuh Jibril berupa manusia, berupa laki-laki, rupanya bungas. Itu aja Jibril, kada pernah rupa asli. Nang rupa asli itu yang melihat Nabi kita Muhammad. Itu pun marata ini 2 kali. 2 kali. Pinta 2 kali. Nabi kita 2 kali melihat rupa asli Jibril. 1 di Gua Hira, yang kedua di Sidratul Muntaha. Nah, dinta. Dan di Sidratul Muntaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pohon besar. Ya pohon bidara tadi. Di kitab tuh buahnya ganal. Kal kilal aja. Kilal itu jamak daripada kulah. Kulah tuh kayak kita tuh kulam lah. Itu kayak tong yang tong banyo di atas rumah ya. Itu buahnya kenal itu, daunnya nak kayak talinga gajah. Ah, dia tetap. Bahkan ada riwayat di hadis orang nang mengulilingi pohonnya tuh nah, nang kanaungan pohonnya tuh nah dikulilingi, itu kada tak kulilingi jer 70 tahun naik kendaraan. Kendaraan itu unta kah, kuda kah, kada dapang. Jadi orang tuh nabak kendaraan mengulilingi pohon bidara nang sajara anu Sidratul Muntaha tuh 70 tahun
kada takulilingi kan. Mengapa 70 tahun yuk? Karena umur gelip kita 70 tahun. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin ya Allah. Ayo gunakan umur. Mudahan taat ibadah lawan Allah. Mudahan umur nang ada di beberkat. Amin. Beberkat Allah. Cinta beberkat. Berkat tuh rasa lawas tuh beberkat ngarannya. Cinta. Ini ada banyak. Cuma rasa satu mat ada beberkat ngarannya. Ada sedikit cuma rasa banyak. Ada handap cuma rasa panjang. Itu ngarannya beberkat ngarannya. Nah, itu beberkat. Perasaan ulun kadeda umur yang paling beberkat kecuali umur itu digunakan di dalam taat ibadat. Coba pian rasa baca Quran beberkat banget umur. Coba rasa paling 3 lembar mengaji rasa lawas sudah. Madah 3 lembar tuh saku paling sekitar 5 menitan lebih saikit ya. Anggaplah 10 menit. Ya kalau 10 menit itu jakanya di muka TV kada berasa 10 menit tak. Di muka TV, di muka HP. Kadang ini bujuran. Gitu tak. Oh nang tuha-tuha. Nang anom sama ayah juga. Kadang ini enggak. Ibarat nang Tuhan nih ibaratnya pesawat sudah di ruang tunggu mahadang terabang aja lagi. Ibaratnya di bis itu namanya di halte. Ini mudahan nang sisa umur ini mudahan beberkat lebih panjang daripada nang sudah diliwati. Umur kepala 6 kepala 7 sudah. Kalau diliwati kan sudah 60 tahun. Ya kalau sudah nang 40 diliwati. Cuma mudah-mudahan sisanya ini lebih panjang rasanya daripada yang telah lewat. Coba baca Quran. Ini nang hadir di majlis ilmu semacam ini lah. Beberkat insya Allah. Rasa lawas. Anda tahu binian rasa lawas. Di mapak ada lawas. Guru lambat ampihan. Itihi jam itihi muha guru itihi keluar rasa siang sudah ya kabila ampihan lawas lah. Coba pian di muka sipak bula 2 kali 45 menit siapa tak tengah 2 jam lah, tengah 2 jam main bola kayak kasih siur mata apa nang pukul 3 tuh main bolanya. Sudah di muka pengajian guru paling kencang sejam, ada 3/4 jam ya, sejam kurang seperapat umai mata kalat kayak sao. Nah jalan ya kalau berarti di muka TV lawan di muka peguruan beberkat rancaki hadir di majelis ilmu nang tuhaai supaya nang rasa lawas hidup nih nah rasa lawas banyak baca Quran banyak hadir ke majelis ilmu gitu ya kan gitu. Nggih kalau kita hendak ke Hudaybiyah kita taliwati ternak unta taliwati perpustakaan taliwati orang nang mencetak Al-Quran taliwati teh ternyata Al-Quran tuh dicetak jar lebih daripada 20 macam ukuran Quran. Ada ganal, ada halus, ada yang paling ganal. Jadi oleh karena itu membaca Quran itu jangan diulah alasan mata. Aku jangan kayak baca Quran aja cuma mata kada hawas, cari Quran yang gono. Itu loh. Ya ada aja ukurannya ada bujuran tatap kada hawas cariin nang pembesaran itu tuh nang dik-tik-tik upan ipin gitu nah ada betahang itu kulacingan gitu saharuan tahu juga di kulacingan itu kan haruan halus dapatnya kaca pembesar tuh jadi haruan tuh
Itu kada betah lagi sawat nang Quran ganal ditukarakan anak cucu pakai kaca pembesar pulang. Nggih ketatap pada aku membaca, desa kada bisa. Belajar. Dia ada alasan. Aku cuai aja anak kaya membaca Quran, cuma gigi habis. Jadi ujar cucu membaca Quran tuh kayak makan kacang nggak kaya ya. Kalau makan kacang ayo jaba mama. Al-Quran tuh kada mamah. Pamailah. Nah, itu teh kada mamah itu tuh. Sangkaannya baca Quran tuh kayak makan kacang belinjo saka. Itu ada alasan. Gigi jangan diulah alasan. Mata jangan diulah alasan. Kecuali dasar kada melihat. Ayolah ditata. Kada melihat nitana kabur ka jadi orang lah. Entah katarak atau apakah. Atau buta kah ayolah ditata. Jadi mun nyanang ramang-ramang aja cariakan Quran genal hawas aja masih. Ya Allah. Kita. Pinandu jelon bini masih. Mudahan berkah umur kita amin. Nah sudah. Apalagi dilihat Nabi yo. Nggih. Dan surga. Nabi kita melihat surga, nggih, melihat neraka dibuka akan Tuhan. Dan Nabi kita melihat kursi. Nggih. Tuhan itu bukan duduk di kursi lah. Cuma kursi itu apa ngarannya ikon, lambang. Kan kayak gini. Tuhan itu raja ada. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malikiyal. Allah itu Malikil Mulki. Allah itu raja daripada segala raja. Bahasa Inggrisnya tuh King of the King. Nah, apakah artinya tak? Punya Tuhan tuh raja. Nah, ketika Allah itu disebut Maha Raja, umpat batakon ngaran raja tuh adalah isi istana. Ada yang ngarannya aras. Aras itu istana. Tuhan kada berhajat lawan apa? Lawan istana. Tuhan itu kan maha suci daripada tempat. Allah Ta'ala tuh qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah kada berhajat dengan mahal. Allah kada berhajat lawan tempat. Munya Tuhan bertempat kayak kita ngarannya. Allah maha suci. Kayak apa guru? Punya jangan kayak apa bang. Punya Allah tuh maha suci daripada tempat. Munya Tuhan berhajat berarti Tuhan susah. Berhajat kan? Nah dinta. Jadi Tuhan maulah aras tuh apa guru? Simbol Tuhan itu raja. Ngaran istana itu di dalamnya ada apa? Ada mahligai, ada kursi raja. Kursi itu pun simbol, bukan Tuhan berhajat di mana? Di kursi. Jadi ada tentara, malaikat. Tuhan ada berhajat sama malaikat. Cuma malaikat tuh Tuhan cipta, Tuhan memadahkan ke kita. Aku nih raja ya Tuhan. Ini arasku nah, ini kursiku nah, ini tentaraku nah. Ikam jangan sawani-wani lawan aku. Ikam jangan kada taat lawan aku. Ikam jangan kafir, jangan durhaka lawan aku. Ikam jangan maksiat kalau kok. Nah kan itu tah. Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu namanya targhib. Cuma Tuhan menyambung Malikiyau Middin. Itu namanya tarhib. Nya ada gas, ada rim. Pian munya tapandang Ar-Rahman Ar-Rahim. Pada papa guru Anur tujar sidin tuh kada penyarikan dilanggar-langgar peraturan di pondok kada papa juga. Oh jangan, sidin Maliki Yaumiddin, sidin raja. Kalau kok karena hukum. Jadi bagus banget itu tuh lah. Jadi Allah itu Rabbul Alamin. Rabbul Alaminnya itu pacahakan dua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Pacah yang kedua Malikiyau Middin. Kalau memandang Ar-Rahman Ar-Rahim, hati ini lapang,
hati ini senang karena Tuhan itu pengasih penyayang. Cuma ingatakan jangan ingin situ aja, sambung sebelahnya ada Malikiyau. Malik tuh apa Malik? Raja. Raja tuh Jabar, raja tuh Qahar. Jadi seakan-akan Allah itu Rahman Rahim, betul. Cuma Tuhan itu Jabar Qahar karena Tuhan itu Malikiyau. Hidup nih harus ada gas, harus ada rim. Munyata pandang Ar-Rahman Ar-Rahim bisa wani maksiat. Mengapa? Tuhan pengampun juga, Tuhan kada penyarikan juga. Jangan Tuhan Malikiyau midin kalau kok karena catok. Lalu takutan maksiat ada rem. Mudahan paham. Jadi Fatihah itu Masya Allah, Allah itu Rabbul Alamin. Panah pertama si Rabbul Alamin itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Panah kedua Malikiyau Midin. Oleh karena itu kita minta lawan Allah, ihdinas siratal, mudahan dapat hidayah. Karena kita takutan karena catok. Tuhan itu Maliki Yaumiddin bang. Nah dinta Maliki Yaumiddin. Dinta tetelah. Jadi sekali lagi Tuhan kada berhajat dengan kursi, Allah kada berhajat dengan malaikat, Allah kada berhajat lawan aras. Cuma Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan aras, Allah ciptakan malaikat. Tuhan hendak menampakkan ke kita Allah itu Malikul Mulki, Allah itu King of the King. Allah itu punya istana, punya kursinya, punya tentaranya. Jangan wani maksiat lawan Allah. Mudahan dosa diampuni Allah. Mudahan dosa diampuni Allah. Allah itu Maliki Yaumiddin. Hikmahnya adalah Rasulullah seperti pohon yang besar yang sudah menyempurnakan manfaatnya kepada umat. Nah, jadi din itu seperti syajarah. Orang yang masuk ke dalam agama Islam sama orang itu bernaung di bawah pohon, umpat memetik buah. Siapa pohon? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu khuliqatis syajarah yaumul isnain. Allah ciptakan pohon hari Senayan. Ini hari apa hari ini? Senayan. Buka di dalam kitab. Mengapa Allah lahirkan Nabi Muhammad pada Jumat? Padahal kan Jumat itu Sayyidul Ayam, komandannya hari Jumat. Komandan hari Jumat. Mengapa Nabi Muhammad kada Jumat lahir tang Senayan? Nabi Muhammad itu kasyajaratil uzma. Nabi Muhammad itu seperti pohon ganal. Si pohon itu Allah cipta di hari Senayan. Maka terlahirlah Nabi Muhammad hari Senayan. Bulannya Rabiul Awal. Mengapa kada di Ramadan? Padahal Ramadan itu Sayyidus Syuhur, komandannya bulan Ramadan. Ramadan itu kalbus sanah, wa idza salimati sanah kulluha. Ramadan itu jantungnya tahun, komandan tahun, rajanya tahun. Nabi Muhammad tidak lahir di Ramadan, kada lahir di Rajab, kada lahir di Zulhijjah. Nabi Muhammad lahir di Rabi itu hujan. Rabi itu hujan. Karena pohon dengan hujan, pohon itu punya ada air subur kada. Nah, itu rahasia Tuhan tuh. Tuhan ampunnya kada ada kebetulan bagi Allah tuh kada ada. Allah itu alimun hakimnya sudah diatur. Nabi Muhammad tuh Senin, bulannya Rabiul Awal. Itu kehendak Tuhan sudah gitu. Itu ada hikmahnya luar biasa. Nang kita kada tahu kecuali saikit. Yang itu. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad itu mirip Sidratul Muntaha. Mudahan kita ketujuh memaraki Nabi Muhammad. Orang yang ketujuh membaca salawat, mengamalkan syariat Nabi Muhammad, berarti hukumnya kita bernaung di bawah pohon Sidratul Muntaha. Mudahan umat memetik buah. Apa dihiganya Jannatul Ma'wa? Wa indaha Jannatul Ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa. Kan langit 7 sudah.
Sidrahnya berarti 8. Kan surga itu berapa? Surga itu kan 8. Langit kan 7 sudah. Di atas langit ke-7 Sidratul Muntaha. Di higa Sidratul Muntaha Jannatul Ma'wa. Di atasnya kan Arasy. Nah, dinta. Surga itu 8. Sama itu. Lantainya Arasy itu hatapnya surga yang ke-8 sama itu. Dinta. Mudahan kita jangan jauh lawan Nabi Muhammad. Hidup punya hendak beruntung dunia akhirat paraki Nabi Muhammad. Nah, dinta. Nah, kemudian al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamu dina islamadina. Pada hari ini yakni haji wada. Pada haji wada aku sempurnakan ya Tuhan bagi kamu agama kamu dan aku sempurnakan atas kamu nikmat aku dan aku ridha bagi kalian Islam menjadi agama. Mudahan kita mati sempurna, happy ending, tamamun nikmah, baik itu nikmat dunia atau nikmat akhirat. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, mudahan rancak berumrah berhaji, mudahan anak cucu kita salih salihah, yang paling penting mudahan kita mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa mamadha ya wasi'al karami waghfir lana mamadha karami ya Rabbi fanfa'na wahdinal husna matihim wa amitna fi wa mu'afati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat, amin ya Allah.